Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya sudah membuat topologi multiple device, di mana pada topologi sebelumnya di sini saya distribusikan untuk konfigurasi di ketiga router ini, yaitu router R1, R2, R3. Jika pada lab sebelumnya saya masukkan username dan password di script. Nah, ini router 1, user, admin, password Cisco, router 2 sama, router 3 sama, admin, password Cisco, dan juga untuk enable di sini Cisco. Nah, pada lab ini saya akan menghide username dan password. Jadi di sini di script ini saya tidak akan munculkan untuk username dan password. Begitu juga untuk enable-nya. Di sini saya akan tidak tampilkan di script Python. Karena jika di sini saya tampilkan, takutnya ada seseorang atau orang lain yang di luar haknya untuk akses ke perangkat tersebut. Jadi nanti mereka iseng-iseng mau nge-reset password atau mau berubah config yang memang bukan haknya dia untuk akses ke perangkat tersebut. Nah, di lab ini saya akan menghilangkan user dan passwordnya. Oke. Nah, ini adalah script sebelumnya, saya coba jalankan dulu di lab sebelumnya. Nah, ini bisa langsung jalan dengan menjalankan config run. Oke. Nah, ini juga berbahaya juga kalau dari segi security-nya gitu, karena yang memang bukan haknya mereka bisa iseng-iseng otak-atik konfigurasi perangkat router. Di sini saya akan buat klik kanan, buat file baru lagi ya. Oke, Python file. Nah, di sini telnet.getPass. Oke. Nah, di sini saya akan buat script baru lagi, di mana user dan passwordnya saya akan hide. Kemudian untuk lab selanjutnya saya akan coba ini masuk login dengan cara memilih perangkat mana yang akan di login. Misal saya coba login di perangkat R1, nanti di situ saya akan masukkan IP R1. IP R1 ini adalah IP-nya, saya coba ini dulu ya. Saya klik kanan dulu. Jadi nanti di sini tujuannya dalam lab ini adalah bisa memilih topologi mana yang akan kita akses gitu. So IP integrity. Nah, IP ini adalah 192.168.93.147. Nah, nanti ketika kita jalankan script Python, di sini akan milih ini IP mana yang akan kita akses, 147 atau di sini 148 atau 149. Oke, langsung saja di sini saya akan coba buka PyCharm-nya. Saya akan ketik ya di sini. Ketik aja, kita import. Nah, di sini saya ketik getPass. getPass ini fungsinya adalah untuk ini tidak menampilkan username dan passwordnya di scriptnya. Jadi nanti based on dari getPass-nya, jadi kita bisa dapatkan passnya itu langsung dari si Cisco-nya dan dari si perangkat masing-masing ketiga routernya ini, R1, R2, R3, dengan tidak menampilkan username dan password. Oke. Kemudian import telnet lib. Nah, ini adalah library dari si Python telnet lib-nya. Kemudian di sini enter ya, klik for IP, for IP in range. Nah, di sini saya menggunakan range ya. Di sini saya menggunakan range. Jika pada lab sebelumnya saya di sini menggunakan IP address, di sini saya masukkan 192.168.93.147, saya masukkan 11. Nah, di video ini saya akan membuat range-nya. Nah, di sini saya ketik 3 karena di sini kita menggunakan 3 device ya. R1, R2, R3. Jadi di sini saya ketik 3. Oke. Range 3. Kemudian enter. Kemudian kita ketik host. Oke. Input
Nah, di sini untuk ininya ya, untuk scriptnya di sini untuk tampilan awalnya di sini akan muncul message ini enter IP address your device. Oke. Jadi masukkan IP address di device-nya. Di sini awal nanti kita jalankan script, nanti dia akan muncul message. Oke. Akan muncul message enter IP address your device. Oke. Enter the IP address of your device. Oke. Nah, nanti di sini ini nanti muncul ini. Oke, kemudian enter. Nah, ini hasilnya adalah print. Di sini nanti saya akan ketik login your device. Oke. Di sini adalah loginnya. Jadi login ya. Jadi untuk login untuk historinya nanti di sini juga akan saya masukkan. Oke. Kemudian di sini saya ketik di sini saya kebetulan background saya adalah programmer sebenarnya sebelum saya ke network, karena kuliah saya di bidang ya sistem informasi atau manajemen informatika, lebih banyak codingnya sebenarnya. Dulu juga ketika kuliah saya banyak menjalankan script seperti misal Pascal, terus C++, Java. Jadi alhamdulillah di automation ini jadi saya masih inget lah untuk kuliah di kampus saya yang lama. Oke, login your device. Dan alhamdulillahnya kepake juga untuk script di network ini. Oke. Device plus str. Nah, ini kita ketik hostnya. Oke. Hostnya. Kemudian enter. Nah, ini kita ketik tn telnet lib dari si Python-nya. Telnet. Oke. Telnet host. Oke. Enter. Nah, kemudian di sini kita ketik usernya, user input. Oke, user input. Nah, di sini kita masukin untuk akses username-nya. Oke, username. Please enter. Saya masukin aja deh. Please enter username. Oke, username account. Oke. Nah, ini nanti dia akan muncul message, tolong masukkan username di login Cisco-nya. Oke. Enter. Nah, passwordnya get pass. Oke. Nah, ini Oke. Nah, ini get pass ini fungsinya adalah untuk dia bisa import login dan username dari si perangkat Cisco-nya itu. Oke. Nah, ini kita masukin untuk username-nya. Oke. Nah, seperti ini untuk scriptnya. tn lagi web. Nah, ini adalah untuk untuk ngambil dari password dari si Cisco-nya. Kemudian di sini kita ketik web user and code. Oke. Nah, ini jadi saya ingat jadi belajar di kampus nih untuk bahasa pemrograman C++. Oke. Oke. Enter. Nah, ini kita if password. Nah, ini kayak
bahasa pemrograman mirip seperti Pascal ya, if then else. Oke. Jika password benar maka di sini akan kita masukin atau kita import masuk dari si perangkat Cisco tersebut. Until password. Oke. Nah, word password and code. Oke. G plus B. Oke, bentar. Jika password benar maka dia akan akan mencetak password dari si perangkat Cisco tersebut. Oke. Kemudian di sini kita ketik enter tn word. Oke. Nah, ini adalah intinya ya untuk password di enable Cisco-nya. Karena di sini saya menggunakan password enable. Oke. Right. Password. Oke, kita masukin di sini sama seperti tadi password. Oke. Kita masukin password. Ini sebenarnya sangat berguna ya ketika kita pakai banyak perangkat Cisco. Misal kita ada beberapa lantai nih, switch atau Cisco atau core gitu kan, 10 lantai. Nah, kita mau setting IP address, interface lah misalnya, atau routing gitu kan. Nah, satu-satu gitu kan, itu kan lumayan memakan waktu yang banyak gitu kan. Nah, dengan teknologi automation ini kita bisa menghemat waktu juga, kemudian tenaga juga, dan juga bisa menghemat karyawan juga lah. Jadi kita bisa ngerjain sendiri sebenarnya. Oke. Kemudian di sini read until, kemudian kita ketik word ya. Word. Oke. Ketik password code G. Oke. Kita enter aja G. Nah, ini. Kemudian untuk script selanjutnya, di sini saya pakai sama dengan yang sebelumnya ya. Oke, sama dengan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah pernah ngetik ini tn word. Nah, ini juga sama. Oke, tn word. Nih, mana ya tadi? Nah, ini. Tn word. Oke. B terminal ya. Oke. Kita di sini no. Oke. Ini kita copy paste aja lah dari yang sebelumnya. Dari sebelumnya. Nah, ini terminal hostname-nya di sini saya ketik network, kemudian loopback 0, IP address-nya 111. Oke, tn word. Oke, routing di sini di pointing ke 192.168.93.1.
Kemudian nampilin di sini show IP route, skip. Oke. Kemudian untuk mencetaknya kita ketik print. Oke. Oh. Code. Kita ketik SG. Oke. Sekarang saya akan coba tes errornya di mana nih, kira-kira error atau enggak ya. Coba. Oke, kita coba periksa dulu sebelumnya. Oke. Internet lib, IP range-nya 3 karena di sini kita menggunakan 3 router. Oke. Kita coba dulu ya. Nah, ini sepertinya masih ada error di line 4. Line 4 for IP. Oke, ini seperti ini. Nah, oke. Sekarang saya akan coba jalankan scriptnya lewat ini ya. Klik kanan, pilih, kita copy aja absolute text. Oke. Nah, ini kita ketik cd. Oke. Ketik. Nah, ini adalah tadi kita buat telnet get pass ya. Telnet get pass, kita ketik di sini Python. Nah, telnet get pass kita copy sini. Oke. Nah, ini kita masukin IP-nya. IP address-nya tadi di JNS3. Nah, ini 192.168.93.147. Kita masukin 192.168.93.147. Oke. Nah, di sini adalah muncul login your device 192.168.93.147. Nah, ini adalah message yang tadi kita ketik di telnet ini. Nah, ini yang print. Nah, print login your device. Oke, di sini please enter username account. Ini kita masukkan admin. Passwordnya adalah Cisco. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul. Ya, sepertinya di sini masih ada error ya. Ini nggak muncul. Oke, sekarang kita coba lihat cek di scriptnya password ketik ya. Coba if password. Oke, sepertinya di sini karena di sini sifatnya case sensitif ya. Susah. Jadi di sini coba saya ketik password. Oke. Saya coba ketik lagi. Nah, ini udah 192.168.93.147. Oke. Admin Cisco. Nah, ini udah muncul. Oke, masih ada error line 21. Kita lihat line 21 TN word. Oh, sepertinya saya salah ketik nih depannya. Ini B. Nah, ini. Oke. Saya coba jalanin lagi. 192.168.93.147. Admin Cisco. Oke. Nah, ini udah muncul. Jadi kita bisa pilih IP address ya. Kita bisa pilih IP address di device yang kita tuju. R1. Nah, ini R1. Kita mau R1 ini IP-nya 192.168.93.147. Nah, sekarang saya mau ke IP R2 atau perangkat router R2. Nah, R2 ini IP-nya adalah 192.168.93.148. Oke. Nah, R2 ini IP-nya coba cek ya. So IP brief. Nah, ini 48 192.168.93.148. Nah, ini kita masukin 192.168.93.148. Oke, ntar. Nah, ini masukin admin Cisco. Nah, oke. Nah, ini kita login di 192.168.93.148. Jadi otomatis di sini
otomatis dia akan ngetik sendiri tanpa kita ketik di perangkatnya ya. Nah di sini otomatis kita lihat di sini. Nah ini loopback. Jadi tadi kan kita nggak ngetik loopback sebelumnya. Nah ini otomatis dia akan ke print, akan ke nulis sendiri otomatis lah. Itu namanya automation. Itu jadi automation. Jadi kita nggak ketik manual nih ke masing-masing perangkat router. R1 kita ketik interface loopback, R2 sampai 100 perangkat, kita kan bisa lumayan banyak memakan waktu gitu kan. Oke, nah sekarang saya coba login ke R3. R3 ini IP-nya adalah 149. R3 ini IP-nya 149. So IP INT brief. Nah ini 149, 192, 168, 93, 149. Admin Cisco. Oke. Nah ini udah login ke 192, 168, 93, 149. Oke. Ini bermanfaat ya kalau ada orang yang iseng-iseng nih, misalkan mau masuk ke perangkat, dia cek dari scriptnya. Nah, dia bisa, kalau yang sebelumnya kan ini di multiple device ini saya masukin nih username-nya. Username-nya saya masukin di sini. Admin, passwordnya Cisco. Nah ini kan bentuk plain text, jadi bisa ketahuan gitu kan orang iseng-iseng masuk ke perangkat. Nah dengan adanya get pass ini kita nggak nampilin di scriptnya ini. Nah jadi orang yang coba masuk atau bukan haknya dia mau masuk, dia nggak akan tahu untuk passwordnya gitu. Oke, demikian untuk video tutorial automation ini. Lab selanjutnya masih tentang automation ya. Nanti saya akan bahas juga untuk BGP-nya, untuk access list, untuk VLAN, dan untuk script-script Python-nya, tips and tricks-nya. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe jika ingin update, like jika Anda suka dengan video yang saya buat, komen jika ada pertanyaan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.